Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita kembali akan membahas dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kali ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai dengan ayat 34. Mari kita membaca Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh Kudus dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Nah, tema kita hari ini didasarkan di dalam ayat yang ke-34 dari Injil Yohanes pasal yang pertama, itulah Yesus anak Allah. Nah, saudara, banyak orang yang salah memahami arti dari anak Allah yang dikenakan kepada Yesus Kristus. Ada banyak orang yang menuduh bahwa orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu menghujat Allah. Kenapa? Karena orang Kristen menyembah Allah yang beranak. Padahal kan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi saudara, mereka menuduh atau bisa dikatakan juga memfitnah bahwa orang Kristen itu adalah orang yang mengimani Allah yang menikah dan kemudian mempunyai anak. Itulah Yesus Kristus. Istilah anak Allah yang dikenakan kepada Yesus Kristus ini oleh mereka dipahami secara harafiah, ya. Yesus anak Allah itu dipahami secara biologis, sehingga mereka pada akhirnya menuduh atau memfitnah orang Kristen sebagai orang yang menyembah Allah yang beranak. Ini banyak kita temukan ya di media-media sosial. Sampai-sampai ada yang mengatakan kalau Yesus itu anak, siapa bidan ya yang menolong dia untuk dilahirkan. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, benarkah orang Kristen itu menyembah Allah yang beranak seperti apa yang mereka tuduhkan? Apa makna yang sesungguhnya dari istilah anak Allah yang dikenakan kepada Yesus Kristus? Apa dasar, apa alasannya sehingga Yesus Kristus ini disebut sebagai anak Allah? Lalu yang terakhir, apakah ada implikasinya bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Nah, mari kita lihat beberapa aspek dari tema kita tentang Yesus adalah anak Allah berdasarkan perikop firman Tuhan ini, dan tentu saja kita nanti akan mengutip bagian dari kitab suci lainnya atau bagian-bagian lain dari Alkitab. Yang pertama yang akan kita lihat tentu saja makna daripada Yesus adalah anak Allah. Apa yang dimaksud dengan Yesus adalah anak Allah? Apa sesungguhnya makna ketika Yesus Kristus itu disebut sebagai anak Allah? Nah, saudara, untuk memahami konsep anak Allah yang dikenakan kepada Yesus Kristus, maka kita tentu saja harus melihat kepada konteks di mana istilah anak Allah tersebut digunakan. Jangan dulu buru-buru untuk menggunakan konteks kita yang sekarang, karena
istilah anak Allah itu harus kita temukan konteksnya di dalam Alkitab, di dalam konteks di mana istilah anak Allah tersebut dipergunakan. Nah saudara, pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi ini sangat memahami bahwa istilah anak Allah ini adalah sama dengan memiliki hakikat atau kodrat yang sama dengan Allah sendiri. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka sangat-sangat memahami bahwa jika ada orang yang menyebut dirinya sebagai anak Allah, ini adalah sebuah penghujatan terhadap Allah dan tentu saja layak untuk dihukum mati. Itulah sebabnya mengapa orang-orang Yahudi yang monoteis fanatik itu, saudara, begitu membenci Yesus dan berusaha untuk membunuh Yesus karena mereka mendengar sendiri Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Nah, perhatikan bagian firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 19 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Saya baca. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Jadi saudara, di dalam teks ini kita bisa melihat tuduhan dari para pemimpin agama bersama dengan orang-orang Yahudi bahwa Yesus menganggap dirinya sebagai anak Allah ini bukan tanpa alasan. Ya. Memang Pilatus tidak menemukan kesalahan yang ada pada diri Yesus Kristus yang sepadan dengan hukuman mati atau hukuman salib. Tetapi orang Yahudi menganggap bahwa Yesus Kristus harus dihukum mati, harus disalibkan, oleh karena Yesus Kristus telah melakukan penghujatan terhadap Allah, di mana mereka mendengar kalau Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Apa buktinya? Mari kita lihat beberapa bagian dari Alkitab. Yang pertama Yohanes 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, jelas sekali bahwa Yesus dia menyatakan bahwa dia memiliki hubungan yang akrab dan khusus dengan Allah Bapa, yang tentu saja membuat orang banyak ini marah. Kenapa? Karena ketika Yesus berbicara tentang Allah sebagai Bapaknya, ini maknanya, artinya pada masa itu, pada zaman itu dipahami sebagai sebuah kesetaraan dengan Allah. Ya. Itu sebabnya orang Yahudi melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya ini adalah sama dengan penghujatan terhadap Allah. Kenapa? Orang Yahudi mendengar kalau Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kenapa? Karena Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Sehingga dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Yang berikut dalam Yohanes 8 ayat 58 sampai dengan ayat 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia,
tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang amat serius yang memicu orang Yahudi pada akhirnya mengambil batu untuk merajam Yesus. Kenapa? Karena Yesus dengan terang-terangan berkata, sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham nenek moyangmu ada, aku telah ada. Saudara, kata aku telah ada bagi kita mungkin ini tidak bisa kita mengerti bagaimana mungkin ketika Yesus berkata aku telah ada, kok orang Yahudi tiba-tiba ambil batu dan melempari dia. Tetapi pada masa itu, kata yang dipakai Yesus, aku telah ada, atau dalam istilah Yunaninya ego eimi, ya, ini adalah kata yang sama dengan perkataan akulah Allah. Kenapa? Karena ketika Yesus memakai kata aku telah ada, atau dalam istilah Yunaninya ego eimi, itu dia sedang memakai salah satu ungkapan ilahi yang paling suci dalam perjanjian lama untuk dirinya. Itu adalah ungkapan yang hanya khusus dipakai untuk Allah sendiri. Ya. Itulah yang pada akhirnya memicu atau membuat orang Yahudi marah, lalu mengambil batu untuk melempari Yesus dengan batu, karena secara kontekstual membenarkan adanya pernyataan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Yang berikut dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Sekali lagi, orang-orang Yahudi ini tentu saja memahami pernyataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ini pernyataan yang mengacu kepada Allah. Ya. Yesus sedang menyetarakan dirinya, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu lagi-lagi membuat orang Yahudi berusaha untuk melempari Yesus dengan batu, merajam Yesus dengan batu, menghukum Yesus dengan hukuman mati. Yang berikut dalam Markus 14 ayat 61 sampai dengan ayat yang ke-64. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Saudara, lagi-lagi kita menemukan bagaimana para pemimpin agama Yahudi, ya, mereka bereaksi dengan kemarahan, ya, terhadap apa yang menjadi pernyataan Yesus. Mereka marah, mereka menangkap, mengadili, dan pada akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus untuk sebuah tuduhan kejahatan, penghujatan terhadap Allah. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus? Pernyataan-pernyataan Yesus di hadapan imam besar tersebut ini menjadi sebuah kesaksian. Ini menjadi sebuah bukti nyata yang meyakinkan bahwa Yesus telah melakukan penghujatan terhadap Allah, dan dengan demikian Yesus harus dihukum mati. Mari kita lihat pernyataan-pernyataan apa saja yang menyebabkan Yesus dituduh sebagai menghujat Allah sehingga harus dihukum mati. Perhatikan, Yesus dengan tegas mengidentifikasi dirinya sebagai anak dari yang maha terpuji. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Yesus menjawab, akulah dia. Ya. Kemudian dia menggunakan gelar anak manusia untuk dirinya sendiri. Nah, gelar anak manusia ini menunjuk pada gelar ilahi yang kita bisa temukan itu dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Imam besar, pemimpin Yahudi, orang Yahudi memahami ketika Yesus mengatakan anak manusia, ini dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian dia menggambarkan dirinya duduk di sebelah kanan Allah, yang pada waktu itu istilah duduk di sebelah kanan Allah
itu menyiratkan atau menegaskan bahwa Yesus Kristus sedang mengklaim dirinya memiliki otoritas yang sama dengan Allah. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yang berikut, Yesus Kristus mengisyaratkan kedatangannya di atas awan-awan yang mengidentifikasikan dirinya sebagai hakim umat manusia pada masa yang akan datang. Hakim. Yang sebenarnya ini merupakan salah satu otoritas dari Allah. Ini Yesus klaim bahwa dia juga memiliki otoritas seperti itu. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi tersebut pada akhirnya marah. Karena menganggap Yesus telah menghujat Allah dan dengan demikian Yesus layak untuk dihukum mati. Nah saudara, berdasarkan fakta-fakta tersebut kita bisa melihat dengan jelas, dengan terang benderang, ya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa istilah anak Allah ini adalah sama dengan memiliki hakikat atau kodrat yang sama dengan Allah sendiri. Anak Allah itu berarti Allah itu sendiri. Sama seperti anak manusia dipahami sebagai manusia itu sendiri, anak kunci dipahami sebagai kunci itu sendiri, anak panah dipahami sebagai panah itu sendiri, ya. Anak tangga dipahami sebagai tangga itu sendiri. Jadi istilah anak Allah ini diartikan sebagai sebuah substansi, sebagai sebuah hakikat, sebagai sebuah natur, sebagai sebuah kodrat dari Allah itu sendiri. Jadi arti dari kata anak ini bukan dipahami secara biologis. Istilah anak ini diartikan sebagai sebuah substansi, sebagai sebuah hakikat, sebagai sebuah natur, dan sebagai sebuah kodrat. Anak kunci, substansinya kunci. Bukan berarti anak kunci dimengerti secara biologis, punya bapak, punya ibu, dilahirkan. Demikian pula anak tangga, anak panah, ya, itu dipahami sebagai sebuah substansi. Anak panah itu berarti panah, anak kunci itu berarti kunci, anak tangga itu berarti tangga, substansinya, hakikatnya, ya, adalah tangga. Demikian pula definisi anak Allah yang ditegaskan atau yang dijelaskan dipakai kepada Yesus Kristus. Ini menunjukkan sebuah substansi, sebuah hakikat, sebuah natur, sebuah kodrat bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Jadi jangan salah, anak Allah bukan dipahami secara biologis, punya bapak, punya ibu, dilahirkan, bukan. Istilah anak Allah itu dipahami sebagai sebuah substansi, sebagai sebuah hakikat, sebagai sebuah kodrat, sebagai sebuah natur, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi saudara, berdasarkan fakta-fakta Alkitab tersebut dapat ditegaskan, sekaligus juga diklarifikasi, bahwa orang Kristen sesungguhnya tidak menyembah, tidak mengimani Allah yang beranak atau Allah yang diperanakan dalam arti biologis. Orang Kristen mengimani, orang Kristen menyembah Allah yang esa, yang wujudnya dalam 3 pribadi, atau yang kita bisa kenal, yang biasa kita kenal Tritunggal. Itulah Bapa, Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang Kristen percaya bahwa ketiga pribadi itu berbeda, tiga-tiganya berbeda, tetapi setara. Berbeda tetapi sehakikat. Itu yang orang Kristen imani, itu yang orang Kristen percaya, dan itulah yang orang Kristen sembah. Orang Kristen tidak mengimani dan tidak menyembah triteisme, 3 Allah, beda dengan Tritunggal, ya. Orang Kristen percaya mengimani Tritunggal, tapi tidak mempercayai atau mengimani triteisme yang percaya 3 Allah. Orang Kristen juga tidak percaya, tidak mengimani, tidak menyembah politeisme, banyak Allah. Dan orang Kristen juga tidak mengimani, tidak mempercayai Allah yang tunggal satu secara mutlak. Yang kedua, saudara,
bicara tentang bukti Yesus anak Allah. Klaim atau pernyataan bahwa Yesus adalah anak Allah, ya, ini kalau kita lihat berdasarkan teks ini, tidak hanya disaksikan oleh Yohanes Pembaptis saja, ayat 34. Tetapi juga di dalam beberapa bagian di dalam Alkitab. Nah, mari kita lihat bukti-bukti atau klaim bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang pertama, Yesus anak Allah itu disebut oleh malaikat Gabriel. Itu dicatat dalam Lukas 1 ayat 32 dan ayatnya yang ke-35. Yang kedua, Yesus anak Allah itu dinyatakan dari suara dari sorga yang didengar langsung oleh manusia. Ya, dalam Markus 1 ayat 9 sampai dengan 11 dan Markus pasal 9 ayatnya yang ke-7. Yesus anak Allah itu juga dinyatakan melalui mulut Petrus. Matius pasal 16 dan Matius pasal 16 ayatnya yang ke-16. Yesus adalah anak Allah. Itu dinyatakan oleh Bapa di sorga sendiri melalui mulut Petrus. Matius 16 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Jadi ketika Petrus mengatakan, "Engkaulah Mesias anak Allah," Yesus berkata, "Berbahagialah kamu Simon, karena bukan kamu yang menyatakan, tetapi Allah lah yang menyatakan itu di dalam dirimu sendiri." Jadi sangat jelas bahwa Bapa di sorga sendiri menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian yang berikutnya dalam Yohanes 20 ayat 31. Yohanes, Rasul Yesus Kristus sendiri menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian, Yesus adalah anak Allah. Itu juga diucapkan, dinyatakan oleh roh-roh jahat. Perhatikan Markus pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Jadi roh-roh jahat pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang berikut, Yesus adalah anak Allah. Ini diucapkan oleh kepala pasukan atau perwira Romawi. Itu dicatat dalam Markus 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus adalah anak Allah. Ketika itu dikenakan kepada Yesus, Yesus sendiri tidak menolak. Yesus sendiri tidak menyangkal bahwa dirinya adalah anak Allah. Matius 16 ayat 16 sampai 17, lalu Markus pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 11 dan pasal 9 ayatnya yang ke-7. Jadi sangat jelas sekali Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya dia adalah Allah sendiri. Nah, berdasarkan perikop yang menjadi renungan kita hari ini, kita juga akan melihat bukti bahwa Yesus adalah Allah. Jadi sudah final ya, bahwa orang Kristen tidak menyembah Allah yang beranak secara biologis. Orang Kristen menyembah Yesus anak Allah, ya, dalam arti Yesus adalah Allah sendiri. Nah, kita akan melihat bukti-bukti kealahan Yesus berdasarkan perikop ini saja dulu, ya. Yang pertama, bukti bahwa Yesus adalah Allah, ayat 29. Yesus Kristus mengampuni dan menghapus dosa dunia. Ayat 29 dikatakan begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, siapa yang berhak untuk mengampuni dan menghapus dosa manusia? Bukan manusia, bukan nabi, bukan hamba-hamba Tuhan, bukan orang-orang kudus yang bisa untuk menghapus dan mengampuni dosa manusia, hanyalah Allah sendiri. Dan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Ya, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa menghapus dosa manusia. Oleh sebab itu, Yesus Kristus adalah Allah. Karena Dia yang mengampuni, karena Dialah yang bisa menghapus dosa manusia. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita mau meminta pengampunan dosa, memohon pengampunan dosa, hanya Allah yang sejati yang bisa mengampuni dosa. Siapa itu? Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, ayat 30. Yesus Kristus telah ada sebelum segala sesuatu ada. Ayat 30 berkata, Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Loh, duluan Yohanes Pembaptis kan lahir daripada Yesus. Tetapi mengapa Yohanes mengatakan dia sudah ada sebelum aku ada? Ini Yohanes sedang membicarakan tentang keilahian, kealahan Yesus Kristus. Dengan kata lain, Yesus Kristus itu sudah ada sebelum segala ciptaan ada. Itu berarti Yesus Kristus sudah ada sejak dalam kekekalan. Itu berarti Yesus Kristus kekal adanya. Itu berarti Yesus tiada berawal dan tiada berakhir. Itu berarti Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia berkata sendiri bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Jadi saudara, hanya Allah saja yang memiliki sifat seperti itu. Dan ketika Yesus, dia telah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu berarti Yesus adalah Allah sendiri. Yang ketiga, bukti kealahan Yesus berdasarkan perikop yang menjadi renungan kita pada hari ini. Ayat 32 sampai dengan 34. Yesus Kristus berkuasa mengubah manusia berdosa menjadi ciptaan baru. Saudara, hanya Allah saja yang bisa mengubah orang berdosa menjadi orang yang percaya dan beriman kepadanya. Hanya Allah saja yang bisa mengubah manusia menjadi ciptaan baru. Yohanes berkata bahwa Yesus Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya jelas. Yesus Kristus menciptakan manusia. Yesus Kristuslah yang menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia, sehingga manusia yang berdosa itu memiliki hidup. Sehingga manusia yang berdosa itu menjadi ciptaan baru. Itu berarti Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Nah, di dalam teks ini kita melihat bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis, di mana pada awalnya dia tidak mengenal Yesus Kristus adalah anak Allah. Coba perhatikan ayat 31 dan ayatnya yang ke-33 dari Yohanes pasalnya yang pertama ini. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Lalu ayat 33. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi jelas kita melihat di sini bagaimana Yohanes Pembaptis tadinya atau awalnya dia tidak mengenal Yesus Kristus adalah anak Allah. Tetapi setelah Yohanes melihat sendiri bukti-bukti bahwa Yesus adalah anak Allah dinyatakan kepadanya, ia pun pada akhirnya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahkan dia bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ayatnya yang ke-34. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa telah terjadi perubahan dalam hidup Yohanes Pembaptis. Dari yang tadinya tidak mengenal Yesus Kristus adalah anak Allah, sekarang menjadi percaya, mengenal Yesus Kristus adalah anak Allah, dan bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi saudara, inilah bukti dari kealahan Yesus Kristus berdasarkan perikop yang menjadi renungan kita. Tentu saja masih banyak bukti-bukti lain di dalam Alkitab yang menegaskan dan mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Aspek yang ketiga yang kita bisa lihat ketika bicara tentang Yesus adalah anak Allah, itulah implikasinya. Apa implikasi Yesus anak Allah bagi orang percaya?
Yang pertama, implikasinya. Yesus sebagai anak Allah ini dipahami dengan pertolongan Roh Kudus dan bukan sekedar rasio manusia semata. Saudara, kalau rasio manusia dijadikan dasar pijakan untuk memahami istilah anak Allah, maka yang terjadi adalah penyangkalan tentang Allah yang Maha Kuasa dan Maha Suci. Itu sebabnya tidak usah heran mengapa banyak orang menolak bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tidak usah heran mengapa orang Kristen dituduh menghujat Allah karena menjadikan Yesus, mempercayai Yesus sebagai anak Allah, mempercayai Yesus bahwa Yesus adalah Allah. Itu karena mereka menjadikan rasio mereka sebagai dasar pijakan mereka. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus sajalah yang bisa membuat manusia, yang bisa membuat kita pada akhirnya bisa memahami, bisa mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saudara, ungkapan anak Allah, sebagaimana yang tadi kita sudah bahas bersama, ini memiliki makna mendalam yang hanya bisa diselami ketika seseorang menggunakan iman percayanya untuk mengendalikan rasionya. Dalam hal ini, Roh Kudus berperan untuk memberi penjelasan yang sulit dan rumit mengenai anak Allah. Allah yang adalah roh dapat menjelaskan kepada roh kita agar lebih sungguh-sungguh memahami, mengenal siapa Yesus anak Allah, tetapi juga mengaplikasikannya dengan hidup, dengan kualitas rohani yang baik, sehingga Yesus anak Allah tersebut dapat hidup, dapat terpancar keluar melalui kehidupan kita. Kita betul-betul merasakan bahwa Dia itu benar-benar Allah. Terpancar dalam kehidupan kita. Dilihat oleh orang banyak bahwa benar Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi saudara, tundukkan rasio kita kepada Roh Kudus. Karena rasio kita ini terbatas. Rasio kita ini penuh dengan kelemahan. Rasio kita ini penuh dengan kekurangan. Oleh sebab itu, tundukkanlah rasio saudara kepada pertolongan Roh Kudus. Mintalah hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus, sehingga saudara bisa memahami Yesus anak Allah. Dan bukan hanya memahami, saudara juga mengimani, percaya kepada Yesus anak Allah. Bukan hanya percaya, tetapi juga Yesus anak Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan saudara, terpancar dalam kehidupan saudara. Orang melihat kehidupan saudara sebagai orang yang betul-betul mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, saudara, karya Yesus sebagai anak Allah telah menjadikan kita anak-anak Allah. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 13 mencatat, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Alkitab terjemahan TSI ayatnya yang ke-13 menulis demikian. Mereka menjadi anak-anak Allah bukan karena mereka dilahirkan melalui kelahiran biasa, dan hal itu bukan karena keinginan atau rencana manusia, tetapi Allah sendiri yang menjadikan mereka sebagai anak-anak-Nya. Saudara, karena Yesus anak Allah, maka kita yang percaya, kita yang beriman kepadanya, diberi hak istimewa untuk diangkat menjadi anak-anak Allah. Dulu, kita ini sebelum percaya kepada Yesus, kita adalah anak-anak yang harus dimurkai oleh Allah. Dulu saudara, kita ini adalah anak-anak duniawi yang kesenangannya adalah melakukan hal-hal yang duniawi. Kita tidak suka melakukan apa yang Allah suka, tapi kita justru melakukan apa yang Allah tidak suka. Kenapa? Karena kita menyenangi dan melakukan hal-hal yang duniawi. Tetapi sekarang, berdasarkan kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia memberikan kita hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa kita.
Oleh karena kita diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah, maka saudara, kita berhak mendapatkan segala hak istimewa sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita, baik selama kita di dunia ini maupun ketika kita berada di dalam kekekalan di sorga. Puji Tuhan. Tetapi saudara, perlu diingat, perlu diperhatikan bahwa hak istimewa untuk diangkat menjadi anak-anak Allah ini sesungguhnya ini terjadi hanya karena Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu, Dia memberikan kuasa, memberikan hak tersebut kepada kita yang percaya kepadanya. Allah adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan demikian, Ia juga adalah Bapa kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, kita menjadi anak-anak Allah itu adalah oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada kita. Bukan karena jasa, bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata oleh karena kemurahan Allah. Allah berkemurahan hati menebus saudara dan saya dan mengangkat saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita ini memang adalah anak-anak Allah, mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Mari kita hidup sebagaimana anak-anak Allah seharusnya hidup. Mari kita buktikan, mari kita tunjukkan bahwa kita ini hidup sebagai anak-anak Allah. Dengan cara apa? Kita tidak lagi hidup sebagai anak-anak kegelapan. Kita tidak lagi menyukai hal-hal yang duniawi. Kita tidak lagi hidup sebagai anak-anak dunia. Kita tidak lagi hidup sebagai anak-anak kebinasaan. Sebagai anak-anak Allah, mari kita tinggalkan setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak kegelapan, yang dilakukan oleh anak-anak dunia, yang dilakukan oleh anak-anak kebinasaan. Mari kita tinggalkan itu semua. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan selama ini malah bertentangan dengan pengakuan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, inilah implikasinya bagi kita sekalian. Yesus anak Allah. Kita sudah diangkat menjadi anak Allah, dan mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan firman-Nya. Sampai kita berjumpa kembali, dan shalom.